berunding dagang, berunding masalah kerja, sah. Tapi yang paling sah silaturahim seperti malam ini, fi majlisil ilm, majlis dakwah, silaturahim juga nih. Silaturahim yang paling sah. Silaturahim bab ilmu sah. Silaturahim bab dagang, kerjaan, saya. Silaturahim bab politik, saya betul. Saya nggak akan menang kalau nggak silaturahim politik. Nah, itulah al-hisnul hasin, benteng yang kokoh bagi umat Islam adalah kita memperkuat silaturahim. Apalagi masyarakat Nahdlatul Ulama yang jumlahnya 104 juta. Walaupun kebanyakan kita fuqara, ulama masakin, wa du'afa, tapi selama kita senang selalu bersilaturahim, silaturahim, insyaallah kita bisa unggul segalanya. Kalau kita betul-betul silaturahim dengan ridho dan ikhlas, hubungan, pergaulan, persahabatan dengan ikhlas akan membawakan buah manfaat dalam masalah agama maupun masalah kemasyarakatan. Hal yang kau hormati, manusia itu makhluk yang paling mulia. Jaringan ini paling mulia nih. Semua yang pirang, yang kuning, yang mancung, yang pesek, yang pinter, nggak pinter, semua makhluk yang paling mulia. Lebih daripada binatang, lebih daripada jin dan setan, bahkan nyun sewu, lebih mulia daripada malaikat. Itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berbicara kepada malaikat, aku harus menggawe khalifah, wakil saya, mandataris yang saya percayai untuk mengelola alam semesta di muka bumi nanti. Malaikat protes, panjenengan milih khalifah makhluk yang berpotensi bikin rusak, ata'alu fiha ma yafsidu fiha wa yasfiku dima, berpotensi merusak, bahkan berpotensi saling mengalirkan darah, saling membunuh, saling perang. Kenapa bukan kami malaikat yang jadi khalifah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami malaikat ini enggak pernah dosa, baca tasbih terus, baca kalimat tauhid terus, baca tahmid terus. Aku panjenengan yang ditunjuk dari khalifah malah Adam, yang nanti turunannya manusia itu berpotensi bikin rusak, bahkan sampai saling membunuh, lupa pada Allah, lupa pada tasbih, tahmid atau sholat atau ibadah. Kami yang selalu taat kepadamu ya Allah, kenapa bukan kami yang jadikan khalifahmu? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Diam malaikat, aku lebih tahu daripada kamu. Aku lebih tahu daripada kamu malaikat. Kenapa saya menunjuk manusia yang jadi khalifah di muka bumi? Maka manusia pilihan, makhluk pilihan Allah, diberi kekuatan 3 supaya bisa jadi khalifah, supaya bisa jadi penguasa di muka bumi. Diberi kekuatan berapa? 3. 1, al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence, kecerdasan. Kita ini makhluk yang beri kecerdasan, lebih cerdas dari segalanya. Untuk apa itu? Akal harus cerdas. Kalau dia cerdas, untuk apa? Agar mencari kebenaran dengan ilmu pengetahuan.
tanpa berdasarkan ilmu kita nggak mungkin benar. Bikin rumah, bikin gedung 10 lantai harus dengan ilmu arsitektur, harus insinyur sipil, teknik sipil, pertanian, peternakan, ingin sukses harus tahu ilmu peternakan, kedokteran, kesehatan harus dengan kedokteran. Begitu pula agama, harus tahu mencapai kebenaran agama dengan ilmu Maka kalau bukan bidangnya diem, mingkem. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Gampangannya arti bebas begini. Yang bisa benar itu yang berilmu. Yang bisa benar meraih kebenaran adalah orang yang berilmu. Bangun gedung benar, beternak ayam, sapi, kambing benar, bercocok tanam apa saja, jagung, padi, gandum benar, berpolitik benar, membangun, mendirikan masyarakat yang sehat, kuat, dengan ilmu kesehatan masyarakat, kesehatan fisik juga. Begitu pula kebenaran dalam agama harus dengan ilmu agama. Kulo nggak pernah bicara selain agama. Kulo nggak ngerti apa-apa. Panjenengan sepeda motor rusak, dibawa ke rumah saya, malah tambah rusak malah. Kulo iso buka, ora iso masang malah. Kulo dimintai pengetahuan tentang pertanian, pembangunan, moneter, perbankan. Gak paham saya, gak akan bicara itu. Bukan bidang saya. Saya sendiri kalau sakit ke dokter. Saya sendiri kalau membangun panggil insinyur. Nah, kalau agama ya barangkali dikit-dikit saya ngerti lah. Oleh karena itu, yang tidak ngerti agama jangan coba-coba fatwa. SH, insinyur, dokter Andes, kalau bukan jurusannya jangan ikut bicara. Paham? Kalau bukan bidangnya ikut ngomong, salah semua nanti, salah kabeh. Tengawi wonten-wonten sing ngomong ngeten misalkan. Ziarah kubur bid'ah, wonten-wonten Tengawi sing ngomong ngeten. Tahlilan bid'ah. Haul salah nih haul nih. Bid'ah. Tawassul musyrik. Nyuwun tolong datang ulama atau aulia atau Rasulullah yang sudah wafat, musyrik. Terus mati masih dimintai tolong. Apalagi selamatan itu bid'ah. Ente bukan bidangnya, jangan bicara itu, nanti ente salah semua nanti. Ahli mesin sajalah, ahli pertanian saja, dokter sajalah, kesehatan. Jangan bicara agama. Kenapa? Karena kalau bukan bidangnya nanti salah semua. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basra fuada kullu ulaika kana an mas'ula. Kalau kamu nggak tahu, diem. Kalau kamu nggak ngerti diem. Mingkem, rapat. Nah, di sini pentingnya al-quwwatun natiqah, kecerdasan akal. Sangat penting sekali. Tidak ada kitab suci lain selain Al-Quran yang Rasulullah wafat meninggalkan sunnahnya dan meninggalkan jamaahnya, santri-santrinya.
Sunnah Rasulullah ada 3 macam. Ada berapa? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda begini-begini, namanya sunnah qauliyah. Apa? Rasulullah cara sholatnya begini, cara wudunya begini. Ketika lagi gembira seperti ini, ketika lagi sedih seperti ini, ketika terima tamu seperti ini. Itu namanya sunnah fi'liyah. Apa? Perilakunya harus kita tiru, perilakunya. Cara terima tamu, bergaul dengan tetangga, memimpin masyarakat. Ada lagi yang mengatakan bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi oleh beliau dibenarkan menjadi sunnah. Paham nggak? Paham nggak? Yang mengatakan bukan, yang melakukan bukan, tapi oleh Rasulullah benar. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Contoh. Sayyidina Bilal berwudu sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya, Nabi malah tanya, sholat apa Bilal? Jabe ba'diyah wudu. Sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar. Jadi kalau kita wudu, sewaktu-waktu wudu lah, bukan untuk sholat, bukan untuk sholat duhur, bukan sholat asar, bukan. Kita wudu sunnah 2 rakaat seusai wudu, namanya sunnah ba'diyatil wudu. Apa namanya? Nah itu yang pertama kali ngelakoni Bilal, tapi Rasulullah dibenarkan. Maka sunnah ba'diyah wudu bukan bid'ah, tapi sunnah. Paham? 2. Yang kedua, memuji-muji Rasulullah. Rasulullah nggak pernah minta dipuji, nggak pernah bayar buzzer suruh dipuji, nggak pernah membangun LSM agar memuji, betul? Dari wartawan, medsos supaya memuji dia, enggak. Tapi ketika ada orang memuji beliau, didengarkan dan diterima dengan senang. Suatu ketika beliau baru saja selesai ngimami sholat subuh, jamaah masih kumpul. Datang seorang penyair memuji-muji Rasulullah, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Nah, jadinya sulit tuh. Biasanya Toto Soekardi, Martoyo biasanya. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang langsung muji. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idza nilu la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Masih panjang lagi masih. Sungguh engkau Rasulullah pemimpin besar yang sukses memisahkan antara baik dan buruk, antara keadilan dan kezaliman, antara yang benar dan yang salah. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan hati yang ikhlas, tulus ikhlas, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas, tapi tidak pernah mundur ketika di medan perang. Walhasil Rasulullah dipuji-puji, tidak melarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah, boten. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Mal Rasulullah fatabassama sallallahu alaihi wasallam, tersenyum. Kemudian Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai, kalungan selimut. Beliau Rasulullah kalungan selimut, selimutnya lurik-lurik.
nang pasar Ngawi 350 lah mading Cina dulu. Lah selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah apa? Bahasa Arab selimut lurik-lurik. Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Itu selimut polos batainuha. Kalau selimut lurik apa jenenge? Burdah. Yang tidak percaya, ayo yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki. Di kota Istanbul ada museum namanya Museum Topkapi. Masih ada burdahnya Rasulullah yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Masih wonten dan Turki Museum. Yang gak percaya ayo ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Masa aku ini kok tiket. Kalau mau miskawan yang ngalim kok masih wonten. Kenapa? Kan isinya itu memuji-muji Rasulullah dan beliau menerima dipuji. Adapun nggak minta. Tapi ketika ada orang muji, menerimanya. Maka memuji-muji Rasul itu sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Taqririyah. Semenjak itu kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, namanya qasidatul burdah. Yang masuk ke Indonesia banyak burdah banyak. Tapi yang terkenal di Indonesia burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir. Beliau sakit stroke ora iso tangi sebulan. Suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah. Jangan sering mimpi jumpa Rasulullah. Jauh terang-terangan. Pernah mimpi jumpa Rasulullah? Neng mimpi jumpa pocong? Gendruwo. Ya Rasulullah, saya sakit. Gak bisa bangun sudah sebulan. Tapi saya ingin ngarang qasidah syair yang isinya memuji-muji engkau. Nyun izin. Ya silakan. Seminggu kemudian ngimpi ketemu mana? Ngimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah. Saya bikin coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Setelah selesai, fatabassama Rasulullah SAW. Rasulullah tersenyum. Wa masaja sadahu. Usap-usap badan Syekh Al-Busiri. Fata'affa fauran. Besoknya sembuh. Percaya mboten? Kalau nggak percaya, biar saya yang percaya. Yang percaya bahwa Rasulullah bisa memberi syafaat, min ahli syafaati Rasulillah. Yang tidak percaya, ya mahrumun an syafaat. Ya akan dapat syafaat Rasulullah. Orang percaya mah sudah dapat. Orang percaya. Ayo nanti qasidah. Burdah apal mboten? Apal mboten? Nah, Rois Syuriah harus hafal. Kalau nggak hafal mundur tanfi diamon. Burdah Barzanji baca Barzanji yang Barzanji harus hafal-hafalan bersyuyah. Kalau nggak hafal masih moco ojo diamplopin. Masjid di mimbar jangan diberi buku khutbah. Rasulullah khutbah apal-apalan. Kalau masih moco, apa bedanya kalau SAG? SAG pantas moco. Ini Rasulullah betul pantas. Keluaran Lirboyo, keluaran Ploso misalkan. Khutbahnya moco, alah harus denggois. Pecat. Barzanji apal khutbah Jumat apal, khutbah gerhana hafal, khutbah nikah apal, talqin apal, manaqib Syabdul Qadir Jilani hafal. Harus syuriah itu baru itu. Kenapa? Kenapa saya ngomong ekstrim seperti ini? Karena Barzanji, burdah, manaqib, tahlil milik kita, kepunyaan kita. Kalau bukan kita yang hafal, siapa yang mau ngapal? Kalau bukan kita yang menghafal, siapa yang mau menghafal? HTI, Wahabi, Salafi.
Nggak mungkin. Kita yang harus hafalkan, itu milik kita. Paham? Syuriah, katib pesan, katib syuriah barang. Khutbah, jangan pakai buku. Buang bukunya, bukan. Disingit ke, disembunyikan. Amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazatadam anjaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq ya himi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam ta'bud napa sing apal wis aku melok wis ngapal apa wis harus melok yo dangdutan amin tadzakkuri jiran bidhi salami mazat tadam'an. Kenapa engkau nangis terus tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu kangen pada gadis yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau sedang teringat malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah terus, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar aku sedang tergila-gila rindu kangen pada seseorang sampai rasa rinduku rasakanku menjadi penyakit, gak enak makan, gak enak tidur. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni, kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini Wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyun al-Amirun Nahi fala ahadu Abarra fi qawli la minhu wa la na'ami Huwal Habibul ladhi Likulli hawlim ahwalim. Wis ikutan ngapa wis. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanu fi ilmin wala karami dan seterusnya. Yang sedang kukangeni, kurindui, kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menghadapi problem, kesulitan, kesusahan yang besar. Hanya beliau yang bisa menolong kami. Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal betul? Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaru bin Abir bin Falih
bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Rasulullah itu terjaga, jelas kan leluhurnya, jelas betul. Leluhur panjenengan jelas betul. Jawab, leluhur panjenengan jelas betul. Jelas, ayo sebut 10. Mbah-mbahnya 10 aja sebut. Kalau yang jawab jelas tadi. Betul jelas ini nggak jelas bu. Anak sopo kita bu ini. Turunan sopo bu, nggak jelas. Kalaunya Kanjeng Nabi jelas betul. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan lis tarakus sifaha falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Jaga apa? Dijaga apa nih? Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang sebut namanya tadi yang berbuat zina. Enggak pernah ada. Min Adam, sejak Nabi Adam ila abi saya bapaknya wa ummihi dan ibunya. Tidak ada leluhur Rasulullah yang pernah berbuat. Paham betul. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Adam diciptakan, faida sawaitu nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nur Muhammad diletakkan, ditaruh di tulang rusuknya Adam. Saya terus mengalir, tadi yang saya sebut nama-namanya tadi, sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Pindah ke putranya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asari warimul bahiyah wa badra badruhu fi jabini jaddihi dil Muttalib wa ibn Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saratun sara nurun nubuwah, cahaya kenabian Nur Muhammad ngalir dari mana? Sejak Nabi Adam sampai kepada Syekh Abdul Muttalib kakeknya, mukanya bersih. Pindah ke putranya Abdullah, mukanya bening. Masuk ke rahimnya Aminah, fawrida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annal badru fi tamami. Nabi Muhammad dilahirkan sujud, akhir itu sujud. Bayu bayi nang ngawi ono ya. Lahir sujud ono. Betul. Dan mukanya seperti bulan purnama. Sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Omah Siti Aminah padang, berwarna listrik. Abu Lahab kaget. Abu Lahab masih pamannya masih. Sedulur Syekh Abdullah tapi lain ibu. Ada apa rumahnya Aminah kok terang benderang? Nah, Abu Lahab memerintahkan budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba duluan. Umay Aminah apa sih? Padang nih. Suwaibah pergi, nggak lama kembali. Ammi majikanku Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya. Dari mukanya bayi yang baru dilahirkan itulah datangnya yang menerangi rumahnya Aminah. Abu Lahab senang, gembira. Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, bebas, bukan budak lagi kamu, merdeka. Itu nanti di akhirat. Abu Lahab kafir, sudah dinas oleh surat Tabbat Yada Bil Watab, ya.
Dinas apa? Masuk neraka. Tasla naron dzata lahab. Bojone juga Ummu Jamil. Pamratu hammalatal. Nah, tapi setiap hari Senin lintas. Karena waktu Rasulullah lahir ikut gembira. Selasa masuk lagi neraka. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi. Selama-lamanya nanti di akhirat. Selama idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu fil 'abdi alladhi kana 'umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab mlebu neraka jahim, tapi setiap hari Senin dintas. Ata annahu fil yaumil daiman yukhaffafu anhu al-'adzab. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi. Famadz-dzannu bil 'abdilladzi kana umruhu, maka seperti apa orang Ngawi yang selama hidupnya sering baca barzanji, baca burdah, deba, baca selawat. Seperti apa pahalanya itu? Yakin min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akekah baca maulid, omai dadi baca, anak orang yang lamar baca, atau anaknya lulus sekolah baca, atau bapak yang munggah pangkatnya dapat jabatan apa baca, masya Allah. Panennya dadi baca, dagangan untung besar baca. Siapa orang yang selalu mengistiqomahkan baca maulid, pasti, saya nggak bisa insya Allah, pasti mendapat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab menghormati Muhammad sekali ketika lahir. Itu saja setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Monggo, banyak percaya mboten? Percaya mboten Kanjeng Nabi iso nulungi kita, saya percaya mboten? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula umur 73, mulai besok 74. Ini terakhir 73 nih, terakhir tanggal. Cucu 10, Masya Allah. Yang paling tua cucu saya lagi S3 di Monash, Melbourne, Australia. Nah, setiap hari saya ini dosa tok, tambah umur tambah dosanya. Bukan dosa zina, bukan dosa mateni wong, dudu dosa ngenu marak, bukan. Dosa kula tiap hari takabur, sombong, egois karepe dhewe, sum'ah pengen terkenal, ujub membanggakan dirinya, riya ben dialem wong, karo kanca suudzon, negative thinking, buruk sangka, apalagi adawah, permusuhan, baghdha, membenci teman sesama umat Islam. Niku kula penggane kula ngoten tiap hari. Dikira enggak dosa apa? Jenengan mboten ya? Mboten ya? Saya tanya jenengan mboten ya? Sholat orang khusyuk itu dosa. Sholat enggak khusyuk dosa itu. Ya. Tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha. Orang khusyuk, orang mengikuti maknanya, itu berarti dikira munafik. Munafik kan pura-pura Islam, artinya orang Islam. Sampai mau coba itu, tapi artinya orang mau coba itu. Artinya nang mall, nang pasar, nang warung, tanding pacare lah. La ilaha illallah, tadi nang mall, la ilaha illallah. Jalan-jalan artinya. Ini kemudian dikira orang munafik. Dan jadi ngoten-ngoten, kula ngoten. Cangkeme zikir, bibir saya zikir, dan hati kula lambiar bumenti. Itulah zikrul munafiqin. Zikir orang kula niku jenengan mboten. Nah, orang yang banyak dosanya seperti saya seperti itu datang kepadamu Muhammad, ja'uka, datang kepadamu Muhammad,
Astaghfirullah, mereka minta taubat ampun kepada Allah. Wastaghfarulahumur rasul, Rasulullah ikut ACC. Ngerti ACC? Ikut setuju, ikut memohonkan kita supaya diampuni dosa kita. Jangan khawatir, lawajadullah tawwabar rahima, Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Paham? Jadi yang paling angel itu kita cari Rasulullah dukung apa enggak gitu. Kita astagfirullahaladzim, Rasulullah dukung betul. ACC enggak ACC. Merekom enggak merekom tidak itu. Kalau Rasul merekom ACC pasti kita diampuni dosanya. Ini ini apa? Nah, kalau Sunan Lawat, Sunan Ampel, apa Sunan Demak, apa Sunan Kalijogo, apa Sunan Ampel, Gresik, mana dalilnya itu? Yang enggak ada di Quran, bukan Nabi Musa di Quran. Ya, kalau seperti aulia niku dalilnya buatan terang-terangan ngoten buatan, tapi ada man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Artinya tidak ada orang bisa beri syafaat kecuali seizin Allah, illa bi'idnih. Sapa weruh jalan Sunan Ampel istighfar, Sunan Ampel diizini oleh Allah, diberi izin oleh Allah agar menolong kita. Ngerti lho? Kalau Kanjeng Nabi di Qur'annya ada, Rasulullah bisa nolong kita, di Qur'annya ada Rasulullah. Kalau para wali, para leluhur kita lah, para kiai, ya di Qur'annya nggak ada, bukan Nabi. Tapi itu ada ayat Qur'an yang mengatakan tidak bisa orang beri syafaat kecuali dengan izin sapa weruh iki Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati iki, Sunan Kudus diberi izin oleh Allah. Orang yang diberi izin oleh Allah menolong sesama manusia, menolong kula lah, kita-kitaan. Paham? Jadi percaya betul Rasulullah memberi syafaat. Yang orang percaya ben aku tuh yang percaya dan suatu ketika ada tamu, Rasulullah menerima tamu dari suku Mudar, dari kecamatan Mudar lah, apa namanya? Mudar. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudar. Nabi kaget. Kan orang Mudar nih orang yang mencaci maki Muhammad. Mencaci Muhammad Majnun, Muhammad orang gila, Muhammad sahir, tukang sihir. Dan sekarang kau datang ke Madinah, ada apa ini? Mau ngebom apa? Ada apa kamu ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handhal 'ami wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya wal akhir fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kalau datang ke sini? Jawabnya, atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau memberi rahmat kepada kami. Agar apa? Agar apa? Ini orang minta rahmat sama siapa? Orang ini minta rahmat sama siapa? Yang Rasulullah. Gak dilarang tuh, gak dilarang. Nabi gak jawab gini, Nabi tidak jawab gini, jangan minta rahmat sama saya, sama Allah. Kalau sama saya musyrik, enggak tuh, enggak ngomong itu enggak. Malah Nabi mendengarkan aja. Kami datang kepada Muhammad mengadu 7 tahun gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung bisa kami makan, gak ada hujan. Garis-garis pecah bibirnya, ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena nggak keluar air susunya. Yang pemuda gagah, kuat kekar sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput. Maka engkau adalah
penolong kami dalam bidang agama dan urusan dunia. Rasulullah ada yang berdoa, tidak melarang juga. Rasulullah dimintai rahmat, dimintai menerima aduan, nggak dilarang. Nggak jawabnya, jangan rahmat sama saya, sama Allah. Jangan mengadu sama saya, sama Allah. Kan gitu ya, Pak? Ada yang ngomong gitu ya? Rasulullah udah mati, nggak bisa, manusia biasa nggak bisa nolong. Nggak, itu ada buktinya nih. Lajeng Rasulullah ndonga, Allahumma asqihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya azabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, banjir, longsor. Orang ini masih di Madinah, di desa Mudurnya sana hujan besar. Percaya mboten? Ada yang tanya pada saya, ente Said kalau cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada cerita gitu. Yang ente baca apa, saya tanya? Ente baca apa? Khulasatu Nuril Yaqin, 65 halaman yang nggak ada, goblok. Kalau mau cerita yang pelik-pelik ini baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk, sejarah para umat dan para raja-raja karang Ja'far bin Jarir At-Tabari, 10 jilid. Yang kita putih, kita modern zaman saya ini Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Tarikh Hadhal Islamiyah. Nanti bacanya Khulasatu Nuril, yang nggak ada, Mas. Itu belajar sanawiyah. Paham betul? Kalau baca kitab besar, tarikh besar, akan jumpa bukti-bukti, fakta-fakta. Rasulullah memberi syafaat, Rasul dimintai tolong, tidak dilarang, tidak melarang. Bahkan Rasul pun menolongnya dan diijabai oleh Allah. Paham betul? Nah, yang gini ini, orang yang bicara begini harus dengan coba. Kalau hanya pesan kilat 2 minggu, walaupun jenggotnya panjang, gamis cingkrang, jidatnya hitam, ya nggak paham. Modal jenggot panjang, semakin doa jenggotnya semakin goblok. Gak usah gamis, sarung, celana untuk saya gamis. Asal ilmunya mantap, paham? Daripada modal sorban tok. Oh, jadi muji-muji Rasulullah, tawassul minta tolong pada Rasulullah, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa namanya? Taqririyah. Wes. Rasulullah juga meninggalkan santrinya, jamaahnya, jamaah santri. Beliau santri itu sahabatnya Nabi. Ketika melakukan sesuatu, pasti melakukan sesuatu yang benar. Pasti sesuatu yang benar. Contoh. Waktu Rasulullah masih hidup, Quran belum ditulis. Kenapa? Sahabat Quran hafal semua. Hafal betul-betul tulisan, orang kaya ente. Betul-betul tulisan sahabat. Hafal kabeh Quran itu. Pun setelah Rasulullah wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar, beliau berpendapat ini Islam semakin meluas. Tidak mungkin semua umat Islam hafal Quran, nggak mungkin. Maka beliau punya ide, tulis. Itu pun musyawarah dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Setuju nggak Quran mau ditulis nih? Ya sudah, setuju. Ayo, ini sing lakoni dudu Rasulullah menulis Quran itu. Perintah siapa? Khalifah Abu Bakar. Benar apa salah ini kira-kira? Benar apa salah? Ya kata kalau apa yang tidak dilakukan Rasulullah bid'ah. Kalau bid'ah sesat. Kalau sesat finar, rokok. Masya Allah. Nulis Quran, bid'ah itu bid'ah. Dia pengen seperti Rasulullah. Oh, jejak Al-Quran, apal. Ini pengen sama Rasulullah. Nah, Sayyidina Abu Bakar membentuk 10 tim penulis Quran. Orang 10. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu As, Sayyidina Ali, Muawiyah, yang bisa nulis lah. Nulis Quran.
Saya tulis bagi kota-kota Kufah, Basrah, Mekah. Lama-lama satu kota di kota yang lain bacanya bentrok, bahasanya beda. Di sini takilun, di sana yakilun. Di sini yafqahun, di sana tafqahun. Wah, bentrok ya. Maka zaman Sayyidina Utsman, zaman Sultan Khalifah Utsman, ditulis ulang. Orang 10 tadi dikumpulkan lagi, tulis mana? Setelah jadi satu tulisan, semua yang ada di kota-kota tarik ke Madinah, tarik, dibakar. Hanya satu yang sah sampai sekarang. Itu namanya Mushaf Utsmani. Apa? Mushaf zaman Sayyidina, bukan Mushaf Wakaji Utsman, bukan. Tulis di Quran ada tulisan Mushaf Utsmani, bukan Rasm Utsmani. Artinya mushaf yang ditulis ketika zaman Sayyidina Utsman. Pulau Gadah. Saya punya fotokopi Quran yang ditulis zaman Sayyidina Utsman, Pulau Gadah. Fotokopi tapi tebal. Saya lihat kulo mau betul sakit bocor. Saya nggak coba bagi orang Ngawi apa lagi? Orang mana? Orang namanya? Gini mulia langsung jasa banget pelosok. Aku rasa moco. Kenapa? Titik betul wonten. Jangan harokat, titik pun betul wonten. Ba, tak, podo, jim, ha, kho, polos, dal, sami, ro, zai, sama, shin, podo. Ayo, semua moco lagi. Kalau simpan mau kayak tabaruk, ben oleh berkah. Quran ditulis sama Sayyidina Utsman. Maka umat Islam kesulitan baca Quran. Kalau yang nggak hafal kesulitan tuh, tanpa membedakan satu huruf dengan yang lain. Pada tahun 59 Hijriah ada seorang ulama menggagas ini harus ada titik supaya membedakan satu huruf dengan huruf yang lain. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Bukan orang Arab, bukan. Non Arab itu, orang Persia. Bukan orang Yaman, bukan. Batik satu di bawah, ta dua di atas, sa tiga di atas, jim satu di tengah, ha polos, kho di atas, dan seterusnya. Baru gampang mau Quran ini, gampang mau Quran. Orang bedanya huruf satu dengan yang lain. Tapi semakin agama Islam luas sampai ke Asia Tengah, banyak umat Islam kesulitan baca Quran walaupun di titiknya. Maka ada ulama besar yang namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 170 Hijriah membuat harokat fathah, dhammah, kasroh, sukun, tasdid, fathaten, dhammaten, kasroten. Siapa yang bikin namanya? Yang bikin siapa namanya? Sekali lagi, kalau lupa saya nggak tanggung jawab. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Apa? Baru baca Quran jelas enak. Fathah, dhammah, kasroh. Tuh jasanya ulama besar tuh jasanya. Besar nggak jasanya, besar nggak? Tadi saya tanya bikin titik siapa? Bikin titik. Wah. Nih sarapannya apas klopo iki. Sarapan itu susu, telur, madu, jahe merah. Cerdas sekali. Sarapan ikan asin campur ampas. Nah, baca Quran enak sudah, jelas. Lama-lama banyak orang baca Quran sono harokatnya masih salah. Orang Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, kalau baca Quran masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya al-mukarram kayak sangit ngakil. Ahli sunnah wal jamaah. Betul, iya. Saya semoga, mohon beri kotong Kebumen, mohon. Saya kami betul.
jelas Banyumas, yang jelas Banyumas semua lah, Kebumen, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, terus semua itu apa artinya? Artinya yang baca huruf seperti itu makhraj salah, makhraj keluar suara, metune suara, makhraj dari tenggorokan. Maka ada seorang kiai besar namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sopo? Damel apa? 224. Tahun 224. Damel ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad. Tahun 240 baru ada itu. Bid'ah betul itu. Bid'ah. Kajian betul enggak betul sumber tajwid enggak. Saudara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak tahu tajwid. Enggak ngerti tajwid itu. Kenapa kita harus pakai tajwid? Supaya baca Quran kita benar seperti baca Qurannya Rasulullah dan para sahabat. Betul loh. Zaman sahabat tidak ada ilmu tajwid, enggak ada. Karena mau tulis benar. Kita sekarang harus pakai ilmu tajwid supaya baca Quran kita benar seperti beliau-beliau itu. Atau bisa benar kudu karo ilmu. Idgham, ikhfa, idhar, iqlab. Kalau nggak ada itu, kita baca Quran salah. Baca Quran salah, jangan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran itu sendiri. Rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran dapat laknat dari Qurannya. Nih, betapa pentingnya ilmu. Paham? Saya bicara sebagian kecil ilmu ini. Masya Allah. Mau teruskan? Nih, otaknya jenengan, kalau otaknya imam tadi podo. Jadi otak kalau otaknya apa? Pak Habibie atau Aristoteles atau Imam Ghazali sama. Bentuknya itu sama. Yang beda isinya yang beda. Ini jero kepala sama. Kepala Pak Habibie, sing guys Boeing, sing guys pesawat Pak Habibie itu terkenal di Eropa terkenal. Terus Imam Ghazali, filsafat, ilmu jiwa, tasawuf. Karo kula otaknya sama. Nggak beda otak. Fisiknya, materinya. Tapi isinya beda. Kita otaknya gue mikir ada mangan, jabatan. Nah kono gue mikir ilmu, jauh beda. Bon. Jadi kita ini harus berilmu supaya benar. Nah, ada lagi. Imam Abul Hasan Asy'ari, siapa? Wafat tahun 324. Beliau melihat orang awam ini, termasuk kulo awam. Orang awam ini tidak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau tidak mengenal sifatnya. Ayo, kalau gak ada sifatnya, kita mau lihat Allah nggak bisa kelihatan, nggak kenal akhirnya. Harus kenal dengan Allah. Apa? Yang dikenal apanya? Sifatnya. Kalau Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, sungguh cerdas, terserah. Omel Asy'ari orang terserah. Kita orang awam ini, ayo kita harus ikut Asy'ari, Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Paham? Kalau cerdas luar biasa, jenius, mau ikut Asy'ari mau enggak terserah. Maka Imam Asy'ari memutuskan bahwa Allah punya sifat wajib. Berapa banyaknya jumlahnya? 20. Sifat Allah. Supaya kita bisa nyapa Allah. Ya murid, ya qadir, ya alim, ya razik. Supaya bisa nyapa gitu. Cuma kalau nggak ada sifatnya, gimana kita nyapanya? Zatnya nggak kelihatan. Paham? Maka Imam Asy'ari menetapkan bahwa Allah punya sifat wajib. Berapa? Nomor siji sifat. Nomor siji sifat di Quran yang betul wonten. Masa betul orang tahu maca Quran orang ya. Saya maca Quran, orang di Quran innallaha wujud. Betul wonten. Sami'un mendengar, basirun melihat, wonten.
Ini Quran dulu sami'un basirun betul. Alimun apa lagi? Qadirun betul. Hayyun qayyum betul. Tapi wujud betul wonten. Innallaha wujud. Allah itu ada. Betul wonten. Kenapa Imam Asy'ari menetapkan nomor satu mana sifat wujud padahal di Quran enggak ada? Hebat Asy'ari, hebat Imam Asy'ari. Nah, ini sanggup dengar enggak? Maksud sanggup mendengarkan saya enggak? Kata Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita bisa mengucapkan kata ada, misalkan Ahmad ada di masjid karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kita ini sebenarnya jawab, kita sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah. Nah, ini penjelasannya, ya. Ada kata ganti pronoun, bahasanya namanya domir. Ada 3 macam. Bahasa Arab ya. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, huwa. Silakan dipakai. Aku Said, ana Said, aku Khalid, aku Toto, aku Sukardi, Solikin, aku Maryam, aku Zainab, aku Tuti. Silakan dipakai. Tapi nanti nanti mati kabeh. Kalau udah mati kabeh tidak ada aku Said, aku Khalid, aku Ahmad, sudah ada, sudah mati kok. Yang ada cuma la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Kata siapa itu? Kata siapa? Kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Wa'budni, maka sembahlah aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham betul?